Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di channel kita ini, Soli Deo Gloria. Seperti janji kami sebelumnya, kita akan buat materi tentang cara membaca partitur not angka. Kenapa cara membaca partitur not angka ini penting? Karena kita sebagai pemusik ataupun pemandu lagu atau song leader belum tentu hafal semua lagu. Ya, oleh karenanya itu dengan adanya partitur maka kita bisa terbantu untuk memainkan lagu tersebut. Dengan catatan kita bisa membaca partiturnya. Kalau kita tidak bisa membaca ya sama saja. Itulah sebabnya semua pemusik ataupun penyanyi song leader itu sebaiknya menggunakan partitur meskipun sudah hafal lagunya. Kenapa? Karena banyak tanda-tanda yang harus diikuti supaya lagunya bisa kita mainkan dengan benar. Oke, kira-kira seperti itu ya pentingnya cara kita membaca partitur ini. Jadi lagu yang nggak kita tahu sama sekali, dengan kita bisa membaca partitur, kita akan pasti bisa mainkan. Kita tinggal ikuti aturan-aturannya, kita ikuti rule-rule yang ada yang dibuat oleh si pencipta lagu, maka kita bisa memainkannya dengan baik. Oke, nah seperti apa? Apa itu not angka? Kita coba lihat slide ini. Jadi not angka, namanya juga not angka ya kan, merupakan not yang ditulis dengan angka-angka. Angka-angka apa aja yang ada? Nah, untuk tangga nada diatonis itu umumnya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, seperti ini. Seperti pada gambar ini. Ya. Jadi nada itu sebenarnya hanya ada 7. Nah, tapi kok bisa jadi banyak? Nah, lagu itu kok bisa bervariasi macam-macam seperti itu ya. Nah, itu nanti makanya banyak tanda-tanda yang umum yang kita tahu adalah oktav ya. Jadi semakin rendah lagu itu nanti akan ada dibuat penulisannya dengan titik bawah. Itu berarti oktavnya lebih rendah. Nanti kalau titiknya di sebelah atas berarti oktavnya lebih tinggi. Oke, Nah, selain nada-nada ini, nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada namanya nada-nada kromatis atau nada-nada yang naiknya setengah. Jadi dari do ke re ada namanya nada di ya, nada di. Penulisannya gimana? Dia dicoret. Jadi kalau teman-teman ketemu partitur yang nadanya dicoret, kalau dicoret ke kanan seperti ini, seperti yang pada gambar nada di do ini, berarti itu naik setengah artinya. Jadi do, di. Dari do harusnya kan re, tapi belum sampai ke re. Ada tuh kalau di piano ada tombol hitamnya itu. Jadi di harusnya kan do re ya kan. Kalau ini do di re. Nah, gitu dia. Nah, di re juga ada yang dicoret jadi ri, fa ada yang dicoret ke kanan jadi fi, sol jadi sel, la jadi le. Nah, selain yang dicoret ke kanan, ada juga yang dicoret ke kiri. Kalau dicoret ke kiri berarti dia artinya kebalikannya, turun setengah ya. Ini contohnya nada si, kebanyakan nanti nada si itu ya. Si dicoret dia ke kiri, dia maka jadi sa. Jadi si la itu kalau la. Ini belum sampai ke la dia, turunnya hanya setengah. Si sa la sa dibaca sa ya. Paham ya? Jadi notasi angka itu hanya ada 7, 7 yang angkanya sama 5 yang dicoret. Jadi totalnya 12. Sama juga. Jadi nada itu cuma di tombol piano juga ada 12. Oke, paham ya sejauh ini? Clear. Nah, selanjutnya. Nah, pada penulisannya not angka itu banyak simbol-simbol. Nah, inilah yang perlu kita pahami supaya kita bisa membacanya. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah tanda titik di atas atau di bawah not. Ini sama seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi. Kalau titik di bawah artinya itu adalah oktavnya lebih rendah, kalau titiknya di atas oktavnya lebih tinggi. Oke, contoh yang ini kita coba nyanyikan yang ini, misalnya sol la sol mi sol do. Nah, mi yang ini lebih tinggi daripada sol karena mi nya netral, solnya oktavnya lebih rendah. Tapi do nya lebih tinggi lagi karena oktavnya lebih tinggi. Oke, clear? Gampang kan? Terus yang kedua adalah tanda titik di samping. Kalau titik di samping ini mudah saja itu untuk menambah panjangnya atau jumlahnya ketukannya. Ditambahkan dia. Jadi misalkan ini mi, ada titik ini berarti mi-nya ini kita tahan sampai ketukan titiknya habis. Ya.
baru masuk ke fa-nya kalau menurut contoh ini. Jadi kalau begitu berapa panjang dia tergantung titiknya. Nah misalnya contoh ini titiknya ada 2, maka 2-nya itu mi ini kita tahan sampai 2 ketukannya ini lewat. Nah jadi dia begini ya, mi ya, ini kita coba yang ini ya, mi fa. Jadi ketukannya itu kita lewatkan 2 tuh, mi 1 2 fa gitu ya. Jadi kita lewatkan sepanjang titiknya. Oke, bisa? Bisa, gampang lah. Oke, yang kedua garis tegak. Nah, garis tegak itu apa? Ini adalah garis untuk penanda birama. Jadi pasti kalau ada di awal, pasti ada nanti di setiap sekian ketuk sesuai dengan biramanya ada lagi garis. Jadi penanda birama. Ya. Birama itu apa? Bisa juga disebut bar. Itu merupakan tanda yang menunjukkan jumlah ketukannya. Jadi misalnya lagunya nanti dibentuk tanda biramanya 4 ketuk. Berarti dalam satu birama ada 4 ketuk, ya kan? Jadi gampang aja lihat. Kita coba lihat yang contoh aja langsung biar gampang. Nah, di sini inilah tanda birama awal, ya. Nah, kalau kita lihat nih kita hitung nih notnya 1 2 3 4 ketuk. Berarti ini biramanya 4 ketuk. Berarti setiap 4 ketuk akan ada garis tegak. Ya. Dibuktikan dengan ini ada garis tegak. Nanti ada lagi 1, 2, 3, 4. Nah, garis tegak lagi. Setiap 4 ketuk nanti ada garis tegak. Ya, itu namanya garis tegak untuk penanda batas birama. Udah kan? Oke, yang nomor 4 kita lanjut garis mendatar atau bendera. Nah, umumnya permasalahan banyak terjadi di sini, ya kan? Jadi sulit memang, tapi kalau didalami pelan-pelan dipahami bisa. Gunanya garis bendera ini, garis mendatar ini adalah membagi jumlah ketukan. Nah, misalnya seperti ini 1 ketuk ya, 1 ketuk taruh bendera 2 not, berarti masing-masing not ini 1 dibagi 2, jadi dapatlah dia setengah ketukan. Oke, nah yang di bawah ini, nah benderanya ada 2, nanti lebih detail kita bisa lihat ya. Yang 2 bendera dia jadi 1/4, yang 1 bendera dia jadi setengah. Oke. Nanti ada yang juga 1/4 semua kayak gini. Nanti lebih detail kita bisa lihat. Intinya garis mendatar itu, bendera itu untuk membagi ketukan di bawahnya. Oke, yang selanjutnya adalah garis lengkung atau legato. Itu gunanya untuk mengikat 2 atau lebih not, ya kan? Dan ini membuat kita kalau penyanyi itu menyanyikannya bersambung, mengikuti notnya. Kalau bagi pemusik tinggal tetap mainkan notnya. Tapi kalau bagi penyanyi dia harus menyambung liriknya. Biasanya liriknya hanya 1, tapi notnya banyak. Nah, itu legato tanda-tandanya. Kita lihat contohnya nih. Ini kan notnya nih sol, la, sol, la, sol. Ada 5 not ya. Tapi liriknya hanya 1, on ya. Jadi kalau pemusik tinggal mainkan aja dia sol, la, sol, la, solnya gini. Sol, la, sol, la, sol gitu ya. Tapi kalau yang nyanyi di legato namanya, disambung dia. Oh, oh, oh. Saya bisa. Selanjutnya tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah gampang saja, ini tanda pengulangan aja. Kita mengulang. Itu tanda-tanda bahwasanya lagu itu akan ada pengulangan. Dimainkannya diulangi atau dinyanyikannya nanti menggunakan not itu lagi. Nah, pertama itu tanda-tandanya, tanda titiknya ada di sebelah kanan nih. Sebelah kanan dari garis. Ya. Maka terus ada notnya. Berarti kalau ada tanda kayak gini, kita nanti akan mengulangi dari sini, gitu kan? Nah, terus kita sampai mana supaya kita ngulang lagi ke situ sampai kita ketemu lagi titik 2. Nah, titik 2-nya yang di sebelah kiri. Nah, ini dia titik 2 di sebelah kiri dari garis ini. Berarti lagu ini kita ulangi. Setelah kita nyanyikan dari awal sampai ke sini, maka kita ngulang lagi sampai titik 2 yang tadi. Nah, sampai lagi ke sini nanti baru lagi. Oke, bisa ya. Jadi yang ada di tengah-tengah titik 2 itu diulang. Oke, paham. Selanjutnya adalah tanda 0, ini gampang saja adalah tanda diam atau silent. Jadi untuk penyanyi atau melodi pada musik itu biasanya berhenti. Ya, kalau pemusik yang pengiring bisa tetap lanjut. Tapi yang nyanyi dia harus diam. Ya. Bedanya sama titik itu, kalau titik tadi dia disambung dia. Mi. Nah, kalau ini mi langsung 0. Kalau 0 dia diam ya. Gitu. Oke, bisa, gampang lah. Sekarang kita bahas khusus tentang bendera. Jadi bendera, ini kita akan bahas detail nih, biar nggak bingung. Nah, di sini
ada semuanya ini 4 ketuk ya. Semuanya 4 ketuk. 4 ketuk ini semuanya. Berarti total ketukan ada 4. Nah, ini ada selalu kita ingat, dalam satu bendera yang panjangnya, semua ketukan yang di bawah bendera itu totalnya adalah 1. Ya. Kalau ada benderanya 2, maka di semua bendera itu totalnya 1. Oke. Nanti seberapa banyak not di bawah bendera, maka kita bagi-bagilah dia, totalnya harus 1. Nah, di sini kita coba lihat. Ini ada bendera di bawahnya cuma ada 2 nada, ya, sol sama sol. Berarti ini mudah saja. 1 dibagi 2, ya kan? Ini setengah, ini setengah. Udah ya? Sama juga sama ini. Ini setengah, ini setengah. Ini 1, ini 1. Oke? Jadi kita kalau dinyanyikan dia sol 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 sol. Nah, setengah-setengah dia. Kalau kita bikin lambat ya. Sol 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 sol. Oke, saya untuk yang ini gampang kalau masih yang setengah. Kita coba yang bawahnya. Tetap sama setengah-setengah tapi pakai titik. Ini ada titik, titiknya setengah. Ya, titik yang setengah ini memperpanjang not yang di sini. Ya, ini kan setengah. Ini setengah. Nah, karena ditambah setengah dari sini, maka sol yang ini nanti akan jadi 1. Ini setengah. Ya, ini 1, ini 1. Nah, bagaimana menyanyikannya? Coba ya. Sol, 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 sol. Gitu ya. Jadi, di titik ini kita tahan yang ini. Sol, 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 sol. Oke. Kita coba yang ketiga. Nah, yang ketiga udah mulai ada 2 bendera. 2 bendera, tapi 2 bendera nggak usah bingung seperti tadi. Totalnya semua ini harus 1 ya. Ini totalnya 1. Maka kita coba lihat grupnya. Ini ada 2 grup. Nah, ini ada lagi grupnya ya. Pertama kita bagi dulu grup besarnya, grup bendera atas. Nah, berarti ini aja langsung dibagi 2. Sol yang ini setengah ya. Nah, total yang ini semua harus setengah. Tapi ada berapa not di bawahnya? Ada 2. Maka masing-masing adalah setengah dibagi 2. Ini berarti seperempat. Ini seperempat. Oke, sama halnya dengan ini. Jadi otomatis yang setengah lebih lama dimainkan daripada yang seperempat. Jadi kalau dimainkan dia jadi seperti ini. Sol, 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 sol. Oke, sekali lagi kita buat lambat ya. Sol, 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 sol. Oke, bisa. Kita lanjut ke yang bawahnya kebalikannya, tapi tetap sama. Yang jadi duluan yang seperempatnya, ya. Baru yang setengah. Oke, sama juga sama ini kita bagi ini satu. Jadi kalau nyanyikan sol 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 sol. Jadi yang cepatnya duluan ya. Sol 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 sol. Bisa? Bisa. Oke, sekarang yang berikutnya. Ini sama juga kayak tadi, tapi dia pakai titik. Maka seperti tadi. Ini kan pasti seperempat, ya kan? Ini setengah. Titiknya seperempat. Maka sol yang ini, titik ini menambah ketukan yang sol. Oke? Maka kalau kita buat begini dia, kita bagi ke gini, solnya ini jadi 3/4. Yang ini jadi 1/4. Jadi kalau dimainkan lompat, sol yang ini lompat ke sini. Sol, 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 sol. Saya bedanya sama ini. Kalau ini kan tadi sol, 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 sol. Oke. Nah kalau yang ini sol, 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 sol. Terasa ya bedanya? Oke, dia lompat dia. Oke. Nah ini bagi 2, ya kan? Setengah. Tapi masing-masing dibagi 2 lagi. Ini 1/4, ya kan? Ini 1/4. Sama, ini 1/4 juga. Bagi 2 dia kan 1/4. Jadi masing-masing 1/4. Ya udah sama 1/4, sama-sama cepat berarti. Jadi sol fa mi re do re mi fa sol gitu kan? Ini sama juga nih. Cepat dia jadinya. Satu ketuk udah harus 4 nada kita nyanyikan ya.
sol fa mi re do re mi fa sol. Bisa? Bisa lah, gampang. Ya, gitu dia. Nah, sekarang yang ini triol biasanya ya. Nanti kalau not yang 6 ketuk juga biasa pakai gini. Jadi dia satu ketuk 3 nada. Mi re mi sol mi re do. Bisa juga dibuat versi 6/8 jadi begini. Mi re mi sol mi re do. Oke, bisa ya? Nah, kita coba lihat ini. Kidung Jemaat nomor 40 ini. Nah, di sini kan dia yang pertama kita harus lihat saat melihat partitur adalah nada dasar ya. Inilah nada dasarnya. G sama dengan do. Berarti nada do berada pada tombol G. Oke, bisa. Terus kita lihat lagi biramanya. Ini yang seperti tadi tanda birama nih. 3 ketuk. Artinya di setiap 3 ketuk akan ada tanda birama. Nah, inilah satu. Ini kan pertama nih. Nah, inilah birama yang 1. Terus 1, 2, 3 ada birama. Nanti birama itu setiap 3 ketuk ya. Birama semua. Oke. Nah, itu tanda birama. Nah, kalau berdasarkan partitur ini, do ini adalah 1 ketuk, ya kan? Ditambahkan dengan titik 1 ketuk, ditambahkan dengan mi sama do ini adalah 1 ketuk. Totalnya adalah 3 ketuk, ya. Makanya benar tadi tanda biramanya adalah 3 ketuk. Nah, mi sama do itu adalah 1 ketuk, ya kan? Ini 1 ketuk totalnya. Berarti ini kita ada bendera, maka ini dibagi ya. Ini menjadi setengah kan, ini menjadi setengah. Sehingga totalnya jadi 1. Oke, berarti menyanyikannya adalah sol do mi do ya. Jadi dia jadi setengah ketuk. Mi setengah, do setengah, totalnya jadi 1. Oke, ini ada titik seperti biasa, ini titik bawah, titik bawah seperti biasa. Nanti sini sama juga nanti setengah-setengah. Oke, kita coba lihat ya. Ini legato tadi, tinggal nanti yang nyanyi adalah berlegato di sini. Di sini juga ada legato. Nah, di sini ada nih, ya, titik sama mi, ya. Sama mi, ya sama saja, kita tetap bagi 2 ya, ini tetap setengah-setengah ya kan, setengah-setengah. Jadi titiknya setengah, mi nya setengah. Nah, titiknya kan setengah mempengaruhi si sol ini, berarti sol ini dipanjangkan setengah ketuk. Oke, kalau yang ini biasa ya kan, bagi 2. Oke, nah di sini sama kayak yang ini, sama seperti yang tadi di sini. Ini bagi 2 setengah juga titiknya. Oke, saya kira yang lain udah sama semua kita bahas. Nah, sekarang coba kita mainkan ya. Kita coba ketukkan ya. Dari awal sini. Sol, do, mi, re, do, la, sol. Sol, do, mi, re, sol. Mi, sol, mi, sol, mi, do. Sol, la, do, la, sol. Sol, do, mi, re, do. Gitu dia. Oke, saya kira begitu ya. Untuk kali ini cukup panjang ya, karena memang banyak hal yang harus kita jelaskan. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen. Terima kasih sudah nonton sampai habis video kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.